Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church Jakarta minggu ini. Dan pada bulan ini, pada serangkaian beberapa minggu kebelakang, kita telah membahas perihal kerajaan Allah. Dan saat membahas kerajaan Allah, kita telah mendengar beberapa hal dan cukup banyak hal mengenai apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai kerajaannya. Apa saja yang perlu kita kerjakan di dunia ini agar kerajaan Tuhan hadir sekarang di sini dan di sini, yaitu di dunia kita sekarang, supaya heaven come to earth, kerajaannya ada di bumi ini. Namun pada hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Sesuatu yang seharusnya kita taruh di pikiran kita, sebagaimana kita mengetahui kita adalah warga kerajaannya, kita adalah anak-anak kepunyaannya yang berharga, yang dicintai. Apa yang harus kita miliki, apa yang harus ada di pikiran kita, dan apa yang harus tidak kita lakukan saat kita percaya kepada Tuhan. Dan hal tersebut adalah khawatir. Hal kekhawatiran di dalam kerajaannya tidak seharusnya ada. Kekhawatiran yang kita miliki sebagai manusia yang terbatas, yang lemah, seharusnya tidak ada di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan untuk mencapai kerajaannya pun, kekhawatiran merupakan hal yang tidak relevan, merupakan hal yang seharusnya tidak ada. Namun sebelum kita membahas hal ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, dengan segala keterbatasan kami datang kepadamu dan memohon tuntunan Tuhan supaya Kau bukakan pengertian dan juga hati kami, supaya terdapat perubahan drastis, perubahan yang berasal dari Tuhan, yang muncul karena pendengaran akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perihal kekhawatiran sebenarnya merupakan hal yang sangat relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai manusia, saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya, termasuk saya pun, pernah mengalami khawatir. Pernah mengalami masa di mana kita mempertanyakan keadaan kita, Tuhan kenapa seperti ini? Dan lain sebagainya, sehingga kita merasa takut. Terkadang kekhawatiran membawa kita kepada ketakutan. Dan dalam hubungannya dengan kerajaan Allah, kita mempertanyakan apakah kekhawatiran merupakan hal yang tepat. Dan ternyata dengan jelas, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menyadari bahwa kekhawatiran pasti tidak akan membawa kita kepada kerajaannya, melainkan menjauhkan kita dari kerajaannya. Namun seringkali pada faktanya atau pada prakteknya, kita lupa bahwa kekhawatiran tidak seharusnya ada. Tapi akhirnya kita memilih untuk khawatir, sengaja maupun tidak disengaja. Makanya hari ini kita mau belajar sama-sama mengenai apa yang Tuhan katakan, secara khusus mengenai kerajaannya dan hubungannya dengan kekhawatiran atau kepercayaan. Karena kekhawatiran lawannya adalah kepercayaan. Orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak seharusnya merasakan khawatir. Makanya kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat 24 sampai 34. Saya akan bacakan secara cepat saja untuk Bapak Ibu semua, dan mungkin Bapak Ibu semua juga boleh mempause video ini sebentar sambil membuka Alkitabnya dan kemudian melanjutkannya supaya kita bisa membacanya bersama-sama. Pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih penting melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, perhatikan ini Bapak Ibu, ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak memiliki, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, teks ini memiliki latar belakang di mana Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan berdasarkan kepercayaan atau riset dan juga riset atau konteks zaman dahulu, bukit atau pelosok-pelosok yang dekat-dekat bukit seperti ini merupakan tempat di mana orang-orang yang ini jelas bukan tempat di mana orang-orang kaya, di mana orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki wibawa tinggal. Bukan hanya tinggal, untuk berada atau nongkrong atau diam di sana pun tidak mungkin. Makanya dibilang bahwa pelosok bukit di desa-desa ini adalah tempat di mana orang-orang yang didiskriminasi, orang-orang yang tidak memiliki tempat di masyarakat, orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang mungkin termarginalisasikan tinggal, dan mereka biasanya ada di tempat itu. Sehingga saat Yesus berbicara, ia memperkatakan sesuatu kepada orang-orang yang juga seperti yang sesuai dengan cerita ini. Mereka lemah, mereka disingkirkan, mereka berjuang keras untuk segala sesuatu yang mereka ingin dapatkan, dan juga mereka berpikir tentang hari esok. Mereka pasti orang-orang yang kalau mau makan pun harus mikir, besok makan apa ya? Terus harus pakai apa ya? Besok minum apa? Besok segala macam mereka pikirkan semua. Kalau misalnya Yesus berkata seperti ini kepada orang-orang yang kaya, mungkin mereka hanya akan ngapain mikir? Toh pasti bisa makan, toh semuanya sudah tersedia. Tapi Yesus berbicara kepada orang-orang yang setiap harinya berpikir mengenai apa yang mereka harus makan. Mereka juga harus berpikir bagaimana mereka survive di dalam kehidupan. Sehingga teks ini menjadi sangat relevan karena Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu rasakan, semuanya tidak seharusnya dilakukan. Semuanya sia-sia. Bahkan dikatakan di ayat 27, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Dengan kata lain, kekhawatiranmu sia-sia. Karena dengan khawatir, kamu tidak menambahkan apa-apa, melainkan ketakutan dan kekhawatiran itu sendiri. Kamu hanya menambahkan ketakutan untuk melangkah. Kamu hanya menambahkan beban pada pikiranmu di saat kamu tidak seharusnya menanggung itu lagi. Karena yang kamu perlu lakukan adalah berusaha dan juga percaya. Dan terkait dengan teks hari ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mau belajar satu hal. Kalau pada 2 minggu lalu, yang Bapak Ibu sekalian yang masih ingat, kita telah belajar mengenai apa yang kita harus lakukan terkait apa yang kita punya. Yaitu memberi. Bagaimana kita membagi apa yang kita punya untuk kepentingan bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana saat Tuhan memberkati kita, tidak seharusnya kita menjadikan hal tersebut sebagai pemuasan kita saja dan tidak membuat diri kita cinta akan uang atau mamon, melainkan membuat kita
mampu menjadi berkat bagi orang lain melalui materi yang ada, yang kita punya. Alih uang dan segala sesuatu yang kita punya menjadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu tentang what we need to do, apa yang harus kita keluarkan dari diri kita. Namun hari ini kita mau belajar tentang apa yang harus ada di dalam kita. Ekstrimnya adalah apa yang dapat kita terima dari Tuhan. Penguatan apa yang Tuhan berikan terkait semua itu. Kalau tadi kita sudah berbicara, kalau minggu-minggu lalu kita berbicara tentang memberi, apa yang kita harus keluarkan, sekarang kita harus kuatkan lagi landasan kita untuk memberi. Adalah karena materi bukan segalanya. Karena apa yang kita punya di dunia, itu pada akhirnya adalah kepunyaan Tuhan. Dan kita sadari betul bahwa semua berasal dari Tuhan, dan demikian pula itu harus menjadi kepentingan atau untuk kemuliaan Tuhan juga. Dan hari ini kita mau bahas bahwa seperti yang kita baca di ayat-ayat dari 24 sampai 34, kita melihat bahwa kekhawatiran tidak seharusnya memiliki tempat di dalam kita, yaitu warga kerajaannya. Setiap kita orang percaya, setiap kita orang yang hidup untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, tidak seharusnya memiliki kekhawatiran. Bagaikan seorang anak yang memiliki ayah. Bagaikan seorang anak yang sejak kecil memiliki ayah. Apakah menurut Bapak Ibu sekalian, apakah mungkin bagi seorang anak meragukan apa yang akan disediakan oleh ayahnya? Jika ia betul-betul adalah ayahnya, nampaknya tidak mungkin muncul keraguan mengenai apa yang akan Tuhan sediakan bagi saya. Bagi seorang anak umur 10 tahun saja, mereka tidak akan berpikir mengenai apa yang akan mereka makan ke depan. Mereka tidak akan berpikir atau khawatir tentang hari esok, karena what they know, apa yang mereka ketahui adalah mereka memiliki ayah yang mampu. Mereka memiliki ayah yang akan berjuang untuk mereka. Bahkan untuk orang-orang yang tidak seberuntung kita, Bapak Ibu sekalian, untuk keluarga yang tidak seberuntung kita, saya yakin betul, karena saya juga berangkat dari keluarga yang tidak semampu itu. Dan saat saya kecil, saya tidak pernah sekalipun berpikir mau makan apa. Meskipun orang tua saya berjuang keras, meskipun orang tua saya banting tulang, mereka berpikir putar otak bagaimana harus mendapatkan uang, bagaimana membiayai keluarga. Dan tidak pernah terbesit sekalipun di pikiran saya mengenai saya harus makan apa, dan stres karena itu. Karena apa yang saya tahu adalah keluarga saya, adalah ayah saya, adalah ibu saya akan berjuang. Dan saya tidak perlu khawatir karena saya memiliki mereka. Dan selama saya memiliki mereka, tidak ada tempat untuk rasa takut, tidak ada tempat untuk kekhawatiran, tidak ada tempat untuk ketidakpercayaan. Dan hal yang sama pula, hal yang serupa pula terjadi di antara kita dengan Tuhan. Salah satu alasan, satu-satunya mungkin alasan mengapa kita khawatir adalah karena kita kurang percaya. The only reason kita mengkhawatirkan, memikirkan, stres akan hari esok adalah karena kita kurang mengenal siapa Bapa kita yang di sorga. Karena kita kurang memiliki hubungan yang intim dengan Dia, sehingga kita masih ragu akan apa yang Ia bisa kerjakan bagi kita, akan apa yang Ia bisa lakukan bagi kita. Di sini dikatakan, pandanglah burung-burung yang mereka tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Tuhan, oleh Bapa kita yang di sorga. Terus dibilang juga, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Tuhan yang dandani, bahkan dibilang Salomo yang semakmur itu, yang sekaya itu, yang sesejahtera itu, yang sediberkati itu, ia pun tidak memiliki pakaian yang seindah bunga-bunga di ladang. Makanya dibilang, it's not about what we can do. Ini bukan tentang apa yang bisa kita lakukan. Bukan apa yang kita bisa kerjakan sendiri, tapi karena apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Sehingga kalau kita melihat sekeliling kita, apa yang Tuhan kerjakan atas seluruh ciptaan, atas semua orang, when we look at each other, kita akan realize bahwa Tuhan memberkati semua makhluk.
Dan Tuhan mampu. Dan harusnya kemampuan Tuhan membuat kita percaya dan yakin. Dan membuat kita tidak ragu akan hari esok. Makanya pertanyaan saya untuk menutup sharing kita pada hari ini adalah, apakah Bapak Ibu sekalian masih meragukan Tuhan? Dan kalau masih meragukan Tuhan, coba pertanyakan lagi. Apakah Bapak Ibu semua sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Jangan-jangan the reason kita masih khawatir karena kita kurang mengenalnya. Karena kita kurang mengenal siapa Bapa kita. Karena kita kurang mengenal seberapa mampu Bapa kita. Oleh sebab itu, perihal kekhawatiran, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya bukan kita berusaha untuk nggak stres, no, tapi dengan mendekat kepadanya, semakin mengenalnya, kekhawatiran tersebut, rasa takut, ketidakpercayaan akan dengan sendirinya luntur. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih kurang percaya. Ampuni kami kalau kami masih mengandalkan pikiran kami. Dan mampukanlah kami untuk berjalan menggunakan pengenalan kami terhadap Engkau. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang percaya, tidak meragukan Tuhan, dan tidak khawatir akan hari esok. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.